orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selamat hari Sabat, hari Sabtu, hari kita memuji Tuhan Yesus, memberkati setiap kita. Terima kasih buat kebersamaan yang begitu indah mulai hari ini. Mohon maaf sebelumnya, pesta tadi telah memulainya karena ada persiapan tadi untuk minyak berkat yang mana akan kita bagikan saat kebaktian minggu. Kapan tanggalnya kita lagi rampung untuk penyelesaian. Kami akan membagikan minyak doa ini kiranya bisa menjadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit secara gratis. Baik, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, bersyafaat, berdoa, mendengarkan firman-Nya, memuji Tuhan, dan memohonkan berkat-berkat apa yang menjadi pergumulan kita di saat-saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami datang untuk memuji, untuk menyembah-Mu. Terima kasih Engkau menjadi mempelai surgawi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil dan menebus kami menjadi milik-Mu. Dan hari ini, apapun yang akan kami lewati, kami percaya bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan menuntun kami pada jalan kebenaran, keselamatan, kehidupan, dan kekekalan, dan kebahagiaan sejati. Terpujilah Tuhan Yesus yang rahmat-Nya dicurahkan, memuji, menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu nyata. Ada banyak orang-orang sakit, ribuan, ratusan ribu orang-orang sakit yang mendapat kesembuhan dari sakit penyakitnya. Saat pujian dinaikkan, firman ditaburkan, doa disampaikan, in Jesus name, mereka boleh mengalami Kristus dan merasakan cinta kasih surgawi. In Jesus name. Haleluya! Amin. Senang sekali bersama-sama mengajak Anda semua memuji Tuhan Yesus. Dan kalau merasa terberkati, jangan sendiri, tapi ayo ajak yang lain untuk kita sama-sama ikut di room live streaming ini dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Saya percaya doa debangkan mujizatnya. Puji Tuhan. Tuhan selalu punya jalan untuk menolong kita. Jalannya adalah keajaiban. Let's rame-rame
keajaiban. Ketik ramai-ramai, keajaiban. Amin. Yes, Tuhan Yesus adalah sumber keajaiban. Puji Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Aku tenang karena ada di jalanmu, Tuhan. Jalan Tuhan itu keajaiban, dan doa-doa di dalam namanya mendatangkan mujizat yang nyata. Ketik ramai-ramai, mujizat itu nyata. Sekali lagi, katakan bersama-sama, mujizat itu nyata. Ya Tuhan Yesus, nyatakanlah mujizat-Mu nyata. Saat kami berdoa, jangan kecewa, berdoalah. Saat Engkau berdoa, mujizatnya hadir di tengah-tengah kita. Dia Tuhan mujizat. Rame-rame, mujizat itu nyata. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam menolong kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada jalan, Tuhan paling tahu jalan apa, jalan mana yang Dia lakukan, Dia tempuh supaya kita bisa menyaksikan pertolongannya. Bapak Ibu sekalian yang merasa gagal di hari kemarin, hari ini firman Tuhan datang kepada Anda. Tuhan tidak lihat masa lalumu, Tuhan bentuk masa depanmu menjadi indah. Pujian ini ucapkan hati Anda. Engkau yang lebih tahu, Tuhan Yesus yang lebih tahu. Haleluya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh, amin. Kupaya Tuhan yang tidak pernah gagal. Syukur kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah gagal di dalam rancangan keselamatannya bagi umat manusia. Puji Tuhan. Tiba saatnya Petra akan menseringkan isi hati Tuhan bagi pemirsa sekalian yang hidupmu tidak dianggap,
yang sedang gagal-gagalnya deh, yang sedang terpuruk oleh karena dosa, kesalahan, kelalaian, aib, belenggu si jahat. Firman ini buat Anda. Kalau engkau punya kenalan, sekarang ini diingatkan, ada yang di situasi seperti ini, segera bagikan linknya, karena saat lagi firman Tuhan akan menerangi setiap hati mereka juga. Setelah dengan firman hari ini, mereka akan menjadi manusia-manusia rohani yang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang ajaib. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yosua pasal 2. Saya ajak kita untuk melihat 4 ayat, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Puji Tuhan ya. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Seperti biasa, sama-sama kita terberkati. Mari Bapak Ibu share setelah ayat-ayat yang kita tulis, silakan disiarkan. Kita sudah sama-sama menginjil ya. Baik, di dalam kitab Yosua 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, ini mengkisahkan secara garis besar tentang pengintai di Yeriko. Sudah disebar, sudah disiarkan, sudah di-share. Saya membacakan bagi Anda yang terkasih. Ada tertulis, Yosua bingung dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Ayat 3. Maka kata Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Ayat 4. Tetapi perempuan itu, Rahab, yang itu profesinya sebagai perempuan sundal atau jual diri. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Rahab, perempuan yang masa lalunya adalah hina, buruk, rusak, memalukan. Tetapi dia memberikan hatinya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Di dalam Bible bukan hanya tentang Maria sebagai simbol
perempuan suci dari Katolik. Tapi ada juga kisah Rahab ini, perempuan yang masa lalunya kotor, dan ditulis dalam Bible untuk pengingat dan sebuah penghormatan, reward, bahwa Tuhan bisa mengubah dari masa lalu yang busuk, bejat, hancur, rusak, hina, dina, dan merancangkan masa depan yang baik, penuh harapan. Kita baru baca kisah latar belakang tentang Rahab dan pengintai-pengintai Yeriko. Dan Rahablah perempuan itu yang menyembunyikan pengintai itu. Dia membantu pekerjaan Tuhan. Siapa Rahab? Rahab itu bukan perempuan saleh. Kita melihat dalam Bible, ia adalah seorang pelacur. Sebuah profesi dari zaman dulu sampai hari ini dipandang rendah oleh masyarakat. Meskipun demikian, saat ia mendengar tentang Tuhan, kuasanya, Elohimnya Israel, hatinya gentar, dan imannya mulai tertuju kepada Tuhan. Dan ternyata justru imannya tumbuh dari tempat yang tidak dia sangka. Memang iman itu tidak tumbuh di zona nyaman. Iman itu tumbuh di arena peperangan. Iman itu tumbuh di dalam hutan perjalanan kehidupan Anda dan saya. Tidak disangka-sangka seorang perempuan bernama Rahab, imannya tumbuh di situasi yang tidak diduga. Rahab berhasil menyelamatkan 2 pengintai Israel. Padahal untuk membuat keputusan itu, dia mempertaruhkan nyawanya loh. Dia mempercayai kuasa Tuhan yang belum pernah ia lihat. Wow, keren sekali. Dia percaya Tuhan yang belum pernah dia kenal. Hal ini membuat Tuhan melihat Rahab dan mengangkatnya tinggi. Sebuah teguran tamparan keras bagi orang-orang yang udah Kristen sejak lahir, tapi tidak memiliki pertumbuhan iman. Sebuah pujian yang datang dari Tuhan kepada Rahab. Masa lalu yang hitam gelap. Tapi ketika dia percaya kasih Tuhan, sekalipun belum terlalu paham, Tuhan memperhitungkan, dan akhirnya Tuhan mengangkat Rahab ke tempat yang tinggi. Gimana nggak tinggi? Coba dengarkan ini sambil renungkan. Dari seorang pelacur menjadi bagian dari umat, bukan hanya umatnya,
umat pilihan. Dari aib hina dina menjadi nenek moyang Boas, yaitu suaminya Rut. Dari sejarah kelam masa lalunya menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kau dihina karena masa lalumu, saya udah kenyang kasihan dihina. Saya lahir broken home. Masa lalu saya hancur. Pendosa keluar penjara. Sampai hari ini pun juga saya tidak benar-benar banget. Masih banyak saya punya kelemahan. Tapi Tuhan yang sempurna memberikan anugerahnya begitu luar biasa hingga hari ini. Saya masih dipercaya untuk melayani Bapak Ibu yang terkasih, jiwa-jiwa yang disayang oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau ada di area yang sama seperti saya yang hancur, atau seperti Rahab pelacur, Pak, saya ini laki-laki, Pak. Ya, mungkin engkau bukan pelacur, gigolo, atau hidupmu dilacurkan kepada kegelapan. Kisah ini akan mematahkan setiap stigma-stigma masa lalumu busuk, nggak bisa Tuhan pakai. Patah. Kamu hancur, mana mungkin. Patah. Karena Rahab perempuan pelacur. Dari sejarah yang kelam, diangkat Tuhan gak main-main. Menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Rasanya menyampaikan ini, saya penuh dengan syukur sekali. Bahwa tidak ada masa lalu seseorang yang terlalu kotor untuk Tuhan tidak bisa pakai. Sementara Anda sekalian saat ini engkau merasa hidupmu terlalu rusak, atau ada orang tua yang nonton ini merasa hidup anaknya terlalu hancur dan gagal, terlalu jatuh dalam masalah yang mengikatnya. Jangan putus asa, karena Tuhan punya cara yang sangat luar biasa untuk hidupmu, termasuk anak-anakmu yang kau doakan. Rahab dan saya adalah bukti bahwa Tuhan bisa pakai seseorang di masa depannya tanpa merendahkan masa lalu atau latar belakang seseorang.
Kalau latar belakangnya putih, Tuhan bisa pakai. Kalau latar belakangnya hitam, itu juga tidak menghalangi, tidak membatasi, Tuhan juga bisa pakai. Kalaupun Tuhan mencari masa lalumu, Bapak Ibu, bukan untuk Tuhan hakimi, tetapi supaya Tuhan ampuni. Ada pujian lama kan? Yang sama-sama kita mesti tahu, sejauh timur dari barat, Tuhan melemparkan dosamu. Tuhan cari pelanggaran kita, iya, tapi bukan untuk mempermalukan seperti iblis, setan, atau anak-anak kegelapan mencari aib orang untuk dibongkar. Kalaupun Tuhan mencari masa lalumu, bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk mengampunimu. Setelah engkau diampuni, Dia menulis masa depanmu yang indah. Amin. Amin. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang dosa kita. Ini pujian pas banget untuk kita yang mau bangkit hari ini. Sejauh timur dari di gereja saja, justru saya melihat di dalam Bible dan pengalaman saya di dalam melayani, iman bisa lahir di tempat paling gelap manusia, bahkan di rumah pelacuran. Rahab bisa mendengar tentang Tuhan dan dia memilih untuk percaya. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita ada di tempat yang salah atau terjerumus dalam pergaulan lingkungan yang gelap. Saya dulu pernah menyesal kenapa saya bertato. Saya dulu sempat menyesal kenapa saya lahir keluarga broken home. Saya dulu menyesal kenapa dulu saya hancur, rusak. Tapi Tuhan tetap bisa menumbuhkan iman saya sekalipun saya di dalam pergaulan yang salah. Saya bertemu Tuhan saat saya hampir mati. Teman-teman saya 3, kalau enggak penjara, rumah sakit jiwa, kuburan. Di masa saat itu, iman ini tumbuh dan Tuhan melihat iman itu. Padahal saya ada bukan di gereja, bukan di lingkungan yang baik, lingkungan yang gelap, tetapi Tuhan tetap bisa menyelamatkan saya. Di mana kau berada hari ini? Tempat tergelap sekalipun dalam dunia, saat firman ini masuk di hatimu, engkau akan menjadi terang di sana. Memang manusia menghakimi Anda, menilai Anda dari masa lalumu, tapi Tuhan melihat potensimu
di masa depanmu. Dunia paling pintar memberi label. Siapa Anda? Orang busuk kah? Orang jelek kah? Pendosa kah? Tapi ingat, Tuhan memberikan tujuan yang kekal, tujuan yang pasti, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ada banyak pemirsa, ribuan orang yang sedang menyaksikan live streaming ini. Mungkin kau merasa seperti Rahab sekarang ini berlumur dengan dosa. Dosa masa lalu yang masih mengikat. Setiap kita punya medan peperangan yang berbeda-beda. Ada yang masih terikat dengan perzinahan. Ada yang masih terikat dengan perjudian. Ada yang masih terikat dengan rokok atau obat-obatan narkoba, nazar, narkotik dan zat adiktif. Atau ada yang terikat masih perdukunan? Atau apa? Hobi-hobi yang salah yang memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Yang itu semua dari masa lalu dan sekarang engkau jadi orang Kristen, mau sungguh-sungguh tapi masih ada ikatan-ikatan masa lalu yang berlumur dosa yang engkau masih jadikan medan peperangan sampai hari ini. Ingat, Tuhan menulis kisah penebusan. Saudara milik Tuhan, jangan terus menghukum diri Anda dan jangan engkau agree atau setuju ketika dunia menilai Anda. Tetapi milikilah iman bahwa Tuhan bisa mengubah seorang dari yang kalah membawa generasi yang pemenang, bersinar. Kalau Rahab Tuhan bisa pakai, Andi Simon Tuhan bisa pakai, Bapak Ibu jauh lebih luar biasa daripada Andi Simon. Tuhan juga bisa pakai. Asal kita mau datang kepada Tuhan dan memberikan hati. Masalah kekurangan, Tuhan paling tahu cara untuk membentuk setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Firman ini hadir dan menyembuhkan orang-orang yang mendengarnya. Pendosa-pendosa hari ini, engkau dilumurin oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mengampuni dari segala dosa-dosamu. Kalau engkau merasa gagal hari ini, Roh-Nya membungkus engkau dengan sebuah harapan yang membawa kepastian. Kalau engkau kecewa karena engkau gak dianggap, hari ini Yesus menjadi jawaban bagi Anda sekalian. Oh Tuhan Yesus, engkau luar biasa. Kalau engkau terikat dengan dosa di masa lalu dan belum kelar, jangan berhenti percaya Tuhan. Jangan menyerah. Karena engkau di dalam Tuhan tidak ditakdirkan untuk kalah. Tetapi engkau dalam Tuhan, engkau akan keluar dari medan peperanganmu lebih daripada pemenang. Tidak selamanya orang benar itu sakit, karena tubuh Anda bukanlah sarang penyakit, tetapi rumah kesembuhan, rumah Roh Kudus. Firman ini
menjadi makanan rohani bagi Anda dan menumbuhkan iman ke semuanya. Orang-orang sakit berkata, aku sudah sembuh karena firman Tuhan datang menyembuhkan saya. Yang berdosa, engkau berkata, saya bangkit karena hari ini darah Yesus sudah lumuring saya, mentahirkan dari segala dosa-dosa. Yang putus asa, mulai angkatlah kepalamu, pandanglah Yesus, karena Yesus adalah jawaban bagi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, hadirat-Mu begitu indah, begitu nyata, begitu, dan kami semua boleh mengalaminya. In Jesus name. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang amat tinggi. Haleluya. Amin. Siapa pribadi yang lebih daripada pemenang? Saya. Puji Tuhan, kita pribadi lebih daripada pemenang. Amin. Maka sekarang angkatlah wajahmu, tengadahkanlah kepada Bapa di surga. Janganlah tertunduk malu, karena Yesus adalah pembela yang sejati. Puji Tuhan, selamat ya yang sudah sembuh saat berita firman disampaikan. Karena memang Yesus Tuhan, pembela yang sejati, penyembuh yang ajaib. Haleluya. Yesus, Kaulah penyembuhku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi hidup ini. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi hidupmu yang baru hari ini. Tantangan pasti ada di sekeliling kita, tapi jangan menyerah ya. Dan mulutmu memuji, bermazmur bagi nama Yesus, bersorak bagi kebesarannya. Hore! Yesus, Kaulah penyembuhku. Pada siapa aku harus takut? Tidak ada. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi hidupmu hari ini. Tantangan ada, is okay. Jalan, lewati bersama Tuhan. Yeay! Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesarannya. Puji Tuhan. Ketika rame-rame, Yesus penyembuhku. Ketika rame-rame, Yesus penyembuhku. Diberkati sekali saat saya menyampaikan firman Tuhan bagi Anda sekalian. Yesus, Engkaulah penyembuhku. Yesus, Kaulah penyembuhku. Pada siapa aku harus takut? Tuhan penolong kita yang membela. Yesus, Kaulah pembelaku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu. Dan mulutmu memuji,
bermazmur bagi Dia, bersorak bagi kebesarannya. Sekarang tegaklah kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu, dan mulutmu memuji, bermazmur bagi Dia, bersorak bagi kebesarannya. Yeay! Dan sekarang tegaklah kepalamu, hadapi hidup yang baru hari ini. Amin. Yang kau hadapi hidup bersama Yesus luar biasa banget. Dan mulutku memuji, bermazmur bagi Dia, bersorak bagi kebesarannya, bersorak bagi kebesarannya. Oh, bersorak bagi kebesarannya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, waktunya pastor akan mohonkan berkat untuk air minum dan minyak bagi Anda yang mau saja. Silakan bisa saudara siapkan sekarang ini. Kita akan mohonkan berkat air doa dan juga minyak berkat. Saudara bisa pegang. Lalu angkat. Bisa dipegang seperti ini. Kalau tidak punya minyak, nanti saat ketemu di kebaktian, pas ada pembagian, Pastor Andi kasih minyak doa ini ya, minyak berkat ini ya. Dan ini akan menjadi banyak kesaksian kesembuhan orang-orang sakit. Puji Tuhan. Mari saya undang kita angkat lebih tinggi kepala, kita mohonkan berkat. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk air minum dan minyak di tangan kami. Di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah air minum tangan kami menjadi air yang diberkati dengan doa dan membawa kesembuhan dan kesehatan. Diberkatilah minyak tangan kami membawa berkat, urapan, dan saat kami oleskan orang-orang sakit, mereka disembuhkan dengan keajaiban Tuhan. Air minum dan minyak sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Air minumnya saya mau minum, saudara-saudara mau minum sama Pastor Andi. Puji Tuhan. Semua diberkati sehat ya, dan juga ya Tuhan, mohon berkatlah kami untuk umur yang panjang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pastor doa berkat dulu ya. Terus doa berkat baru saya sambung dengan kesaksian-kesaksian. Puji Tuhan. Mari saya undang angkat dua tangan Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Tuhan yang melindungi kita semua, memberkati sepanjang hari ini dalam tugas, pelayanan,
maupun aktivitas Anda. Keluargamu diberkati, anak-anak semua diberkati, sehat-sehat semuanya. Bersyukur waktu yang ada, gunakan dengan baik. Hari ibadah, hari Sabat ini, sesuatu yang di Advent, selamat beribadah. Besok hari Minggu, hari ibadah, Kristen Katolik, mayoritas ke ibadah, ke gereja masing-masing ya. Diberkati, semua gereja-gereja dimanapun penuh dengan jiwa-jiwa, sorak kemuliaan, pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat ini. Dalamnya ada perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tubuh jiwa roh kami semua milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami jadi berkat buat kota kami, bangsa kami berdoa. Indonesia milik Yesus. Indonesia dicintai Tuhan Yesus. Indonesia dilindungi Tuhan Yesus. Indonesia disembuhkan Tuhan Yesus. Kota-kota di mana kami berada, diberkatilah kota itu. Diluputkan dari bencana, kemiskinan, bencana alam diluputkan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, negeri kami Indonesia diselamatkan, kota demi kota kami berdoa ada damai sejahtera mengalir. Presiden, semua kabinetnya, menteri, dan jajaran ke bawah, gubernur, wali kota, bupati, dan semua pemerintahan yang ada sampai tingkat IRT. Roh takut akan Tuhan selalu ada untuk jalankan amanah mereka. Tanggung jawab yang dikerjakan dipilih dan untuk melakukan apa yang baik bagi persatuan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali buat lawatan-Mu dan hati kami melimpah dengan syukur, ada damai sejahtera dan kesembuhan mengalir di tubuh orang-orang sakit. Kami sudah sembuh Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih. Pastor ini kalau live gini ya, banyak sekali yang sayang loh. Banyak yang memberkati. Ya, terima kasih Cece Ciara. Terima kasih Wonder Woman. Terima kasih Bapak Tommy. Terima kasih Glory to God, Cece Yuli, dan semua Ronaldo, ya Anna, Paulus. Bukan cuma sekedar di TikTok rame, tapi saya juga diberkati, ada ratusan bintang yang memberkati. Dan juga terima kasih buat stiker-stiker yang Bapak Ibu berkati Pastor Randi di YouTube ya. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Terima kasih ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, request pujian dan ini luar biasa loh connect-nya. Request pujian dan memang pujian ini memang pastor mau bawakan ya. Di TikTok ada request pujian, tak selalu Tuhan menjawab doa. Memang saya mau bawakan pujian itu untuk membuat kita semua tetap berdoa, tetap melihat Tuhan, jangan melihat masa lalumu. Masa lalu biarlah berlalu, tapi masa depanmu izinkan Tuhan menulis ulang untuk menggenapi rencananya. Pujian yang di-request seperti apa yang saya mau bawakan, pas klop, waktu yang tepat. Tidak selalu Tuhan menjawab doamu di waktumu, tapi yakin dan percaya setiap doa-doa Anda dan saya pasti dijawab oleh Amin. Amin. Silakan di-share kembali
bagikan kepada yang lain. Makasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Terberkati sekali, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Percayalah, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Kita kan melihat Yesus jawab doa kita. Kita kan melihat Yesus pasti jawab doaku, jawab doamu, jawab doa setiap orang-orang yang datang kepadanya. In Jesus' name, be blessed. Haleluya. Amin. Jangan lupa menjadi berkat ya. Puji Tuhan.
Terima kasih Pastor Randy memberikan informasi tambahan. Besok ada kebaktian di Balikpapan jam 8 pagi WITA, ya. Ibadah disertai dengan doa-doa. Bagi tamu-tamu yang mau hadir, silahkan. Terima kasih buat kebersamaan kita. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Terima kasih. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku